warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak narasumber, yaitu Bapak Suhedi Eskom Mkom. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang selalu berbahagia. Pada hari ini, Jumat 11 Oktober 2024, diadakan kegiatan diseminasi, yaitu salah satunya praktek pembelajaran diferensiasi yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Suhedi. Sebelum ke materi, saya akan sampaikan biodata narasumber. Pertama, lulusan sarjana STIMIK Swadharma Jakarta. Lalu lulusan Master Komputer Budi Luhur tahun 2012 sampai 2022 mengajar di SMK Negeri 2 Tangsel. Lalu tahun 2022 sampai sekarang mengajar di SMK Negeri 4 Kota Tangerang. Dan beliau juga sebagai fasilitator guru penggerak dari tahun 2021 sampai sekarang. Untuk acara ini, agar berjalan dengan lancar, mari kita buka bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Penyampaian materi pembelajaran. Acara kedua yaitu sambutan dari Ketua Program Umum, yaitu Ibu Latifah SPD. Kepada Ibu Latifah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu atas waktunya. Saya hormati Pak Suhedi selaku pemateri pada kegiatan pembelajaran dan diferensiasi, dan teman-teman Dewan Guru yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mendapatkan tambahan ilmu dari Pak Suhedi ya. Untuk kegiatan ini mohon maaf jika menyita waktunya dan aktivitas lainnya. Mungkin itu saja. Saya ucapkan pula terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Pak Suhedi berikan dan teman-teman yang sudah bersedia mengikuti kegiatan tersebut. Saya cukup akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Latifah yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya acara inti, yaitu kepada Bapak Suhedi dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Pupuh atas kesempatannya. Tak lupa mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Ibu Kaprok, Ibu Latifah, dan kepada Dewan Guru di sini, di Guru Umum ya, atas kesempatannya. Saya mulai dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi praktek baik terkait pembelajaran berdiferensiasi. Namun sebelum praktek baik, saya akan coba ngasih pantun dulu ya. Boleh ngasih pantun dulu? Pantunnya apa ya? Ada tahu dari Pak Haji Hendi. Ada tahu dari Pak Haji Hendi.
Terlaksana bukan basa-basi. Terlaksana bukan basa-basi. Bapak Ibu guru yang berbudi, izinkan saya untuk memberikan diseminasi. Oke. Baik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini karena diseminasi ini dengan waktu yang tidak banyak, saya langsung aja menyampaikan mungkin poinnya aja ya. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa saya sampai izin dulu ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya sudah ada penjelasannya ya. Bentar, di mana? Penjelasannya di asesmen ya. Jadi namanya pembelajaran dan asesmen. Bentar, cari yang pas. Jadi ada bukunya Bapak Ibu. Jadi bukunya itu ada. Saya ingin menampilkan terkait buku tersebut. Ini Bapak Ibu ya. Ini bukunya. Bukunya itu ada kalau dilihat halamannya ini sampai 151 halaman Bapak Ibu. Di dalam, jadi kalau lihat covernya mungkin nanti seperti ini covernya ya, pembelajaran dan asesmen gitu ya. Nah di dalam pembelajaran dan asesmen itu ada pembelajaran berdiferensiasi gitu. Nah di halaman kalau Bapak Ibu nanti nyari di halaman 40 ya. Nah ini di mana di sini dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi ini terdiri dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, penjelasan lengkapnya nanti mungkin pas waktu yang agak banyak aja yang baru nanti disampaikan, tapi ini poinnya aja. Nah, pembuatan pembelajaran diferensiasi ini tidak serta-merta itu ada, tapi itu dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan siswa. Pemetaan kebutuhan siswa itu dibagi 3. Jadi ada kesiapan belajar, ada profil belajar, dan ada minat belajar. Nah, kalau kita sebagai guru yang harus disiapkan itu adalah dari sisi kesiapan belajarnya. Karena berkaitan dengan profil belajar atau gaya belajar, alhamdulillah kalau di SMK atau SMA itu ada satu badan tersendiri namanya guru BK ya, guru BK atau guru BP ya, guru BK ya. Dimana di dalam tim BK itu terdiri dari guru-guru yang punya kemampuan berkaitan dengan psikologi anak, begitu ya. Jadi tentunya lebih tahu dibanding guru biasa terkait dengan gaya belajar. Walaupun mungkin kita juga bisa melihat gaya belajar itu melalui satu aplikasi namanya itu pintar.id gitu ya. Dan alhamdulillah karena saya ini mungkin Bapak Ibu tahu ya, walaupun saya nggak kasih tahu bahwa saya sering ada di ruang BK. Nah itu
Dan jadi di ruang BK ini juga sekarang sudah punya aplikasi premium malah Bapak Ibu, karena memang beli, namanya Prolink kalau nggak salah. Nanti mungkin kapan-kapan barangkali ada penjelasan lengkap ya tentang itu gitu ya. Bahkan ini Prolink ini kalau sudah dipakai diinkludkan dalam kegiatan P5 yang sekarang kita lakukan begitu. Nah, kesiapan belajar ini adalah tujuannya untuk mengetahui kemampuan anak awal. Jadi bisa dibilang tuh asesmen awal, asesmen awal, atau ada yang kalau awal-awal dulu dibilangnya itu asesmen diagnostik. Walaupun asesmen diagnostik sekarang sebenarnya banyak terjadi kontroversi ya, karena itu sebenarnya ranahnya profesional di bidangnya gitu ya, tentang mendiagnostik anak itu. Jadi ada pakarnya sendiri gitu. Makanya guru mungkin nanti hanya melihat bagian besar aja. Apakah anak itu misalnya kalau pembelajaran berkaitan dengan profil belajar atau gak belajar itu dia masuk ke dalam visual ya, punya pendekatan bahwa dia itu dalam belajarnya itu enak ketika dilakukan pendekatan lewat visual, atau ada juga yang gaya belajarnya auditori gitu ya. Kalau visual itu tadi kan dia baru paham kalau udah melihat gambar-gambar begitu ya, ada sesuatu yang dia lihat begitu. Nah, kalau auditori itu lebih cenderung kepada pendengaran, biasanya ada tambahan bentuk video gitu ya, tutorial begitu. Dan ada lagi anak yang cenderung baru paham kalau ada gerakan-gerakan yang kita kenal istilah kinestetik. Jadi anak itu dipastikan melakukan gerakan-gerakan untuk ikut terlibat dalam memahami itu gitu ya. Misalnya pemahaman tentang lari cepat, ya mereka harus melakukan lari cepat tuh kayak begini, baru paham begitu ya. Atau apapun, jadi biasanya ada gerakan atau ada sesuatu yang dia raba begitu ya. Nah, itu mungkin hanya itu aja yang kita tahu dan sangat efektif kalau menurut saya kalau itu tervalidasi dari guru BK begitu ya, karena pakarnya ya, karena ya kalau kita bisa sih nebak-nebak gitu. Takutnya kalau nebak tuh kurang tepat ya. Sebagaimana Bapak Ibu tahu di kurikulum Merdeka ini, rohnya kurikulum Merdeka itu adalah mengambil dari filosofi Ki Hajar Dewantoro. Filosofi Ki Hajar Dewantoro itu adalah atau menyampaikan bahwa pastikan murid ditumbuh kembangkan setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman begitu ya. Artinya dikembalikan kepada kodratnya begitu. Nah, untuk ilustrasinya biasanya digambarkan sebagaimana petani menanam tanaman begitu. Nah, kalau petani menanam tanaman, tentunya yang harus disiapkan bagaimana cara menanam yang baik, bagaimana memberikan pupuk yang baik. Nah, kalau yang berkaitan dengan psikologi anak, harusnya itu Bapak Ibu guru harus intens berkomunikasi dengan, menurut saya yang saya pahami selama ini adalah dengan guru BK, karena pakarnya di bidang itu gitu. Jadi BK ini menurut saya ini sangat urgent di sekolah begitu ya. Mungkin yang mungkin kasihan itu kalau di SD SMP yang di sana ini mungkin tidak ada timnya gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu masuk ke dalam minat. Nah, minat juga sebenarnya di pintar.id juga ada kalau pengen lihat. Cuman tadi kemarin kita udah nyoba juga lewat anak 10 RPL 1, aplikasinya suka hang gitu, nggak kuat. Dan alhamdulillah yang saya tahu dari guru BK di SMK 4 ini sudah ada aplikasinya Bapak Ibu. Jadi insya Allah sekarang lagi digarap di SMK 4 oleh tim BK. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti akan mengajar kepada anak murid Bapak Ibu dengan amunisi yang insya Allah lengkap begitu ya dari sisi anak begitu. Nah, saya lanjut ke sini tentang kesiapan belajar.
apa sih tujuan dari kesiapan belajar? Nah, kesiapan belajar ini kalau saya munculkan di sini contohnya adalah muncul ya ada 3 bagian. 3 bagian ini muncul misalnya di sini tertulis mayoritas peserta didik telah memahami konsep keliling dan dapat menghitung keliling bangun datar. Nah, ini maksudnya kategori yang sudah bisa gitu ya. Terus kategori kedua, beberapa peserta didik dapat memahami konsep keliling namun belum lancar dalam menghitung keliling bangun datar. Jadi hanya tahu konsep aja. Jadi setelah dilakukan diagnosis awal atau asesmen awal, ada ketahuan bahwa ada beberapa yang masih dalam tahap konsep. Nah, yang terakhir ada sebagian murid yang beberapa peserta didik belum memahami konsep keliling. Nah, jadi nggak tahu banget nih dari awal. Nah, atas dasar inilah maka Bapak Ibu guru di sini dipersilakan untuk melakukan pembelajaran diferensiasi. Jadi dasar diferensiasi itu dari sini, gitu ya. Jadi ini dipetakan gitu. Nah, teknisnya Bapak Ibu cara memetakannya adalah saya langsung aja dibuka salah satu contoh RPP misalnya ya. Nah, ini ya RPP-nya, mudah-mudahan kelihatan ya. Kelihatan nggak Bu? Enggak ya Bu ya? Bentar. Agak hang ya. Bentar. Nah, kelihatan ya? Nah, ini kelihatan ya. Jadi pada saat Bapak Ibu membuat modul ajar atau RPP ini, pertama yang Ibu lakukan tadi dibuatkan dulu kesiapan belajar. Nah, kayak gini nih. Ditulis, jadi guru memberikan pertanyaan pemantik ya. Asesmen awal tadi yang saya bilang, setelah dapat nanti kelompokkan seperti ini tuh namanya ya. Ada yang baik, ada yang sedang, ada yang kurang gitu. Terus kemudian nanti pencapaiannya apa gitu ya. Oh, yang sini mampu ini, nanti mampu ini, nanti seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, juga nanti disasi linknya di sini, link asesmen diagnostik yang gitu ya. Bisa lewat mungkin kuisis dan sebagainya gitu. Jadi itu awal-awal gitu Bapak Ibu ketika masuk seperti itu untuk menyiapkan melakukan pemetaan dulu. Nah, setelah itu Bapak Ibu baru melakukan profiling berkaitan dengan gaya belajar. Nah, gaya belajar ini kalau di kelas saya Bapak Ibu itu anak-anak diarahkan untuk membuat aplikasi pintar.id tadi untuk dia itu cenderungnya mana, karena nanti itu di pintar.id itu tidak langsung unsur visual tapi yang dominan itu apakah visual, auditori atau kelas kinestetik. Nah, kenapa saya katakan dominan ini tervalidasi dengan yang saya bilang tadi, ada buku yang dari Kemdikbud terkait dengan pembelajaran dan asesmen, di mana di sana disampaikan bahwa kemungkinan dalam perkembangan pembelajaran tersebut ada perubahan gitu ya. Nah, itu sesuai dengan perkembangannya begitu. Untuk lengkapnya nanti saya akan kirim ya hidupnya tersebut begitu. Nah, selanjutnya tentang minat belajar ini tentu sangat penting juga Bapak Ibu sebelum memulai. Jadi ditanya kepada muridnya, anak-anak mana yang suka gambar. Nah, kalau di RPM mungkin yang senang desain gitu. Mana yang senang menulis gitu ya, pengen jadi jurnalis gitu barangkali ya. Mana yang satu mewarnai atau kalau mungkin di RPM itu yang senang sains gitu ya. Begitu. Jadi dipetakan tujuannya apa? Minat ini adalah untuk nanti sebagai bahan kita untuk mengarahkan anak pada saat melakukan pembuatan proyek akhir gitu ya. Nah, kalau biasanya kalau di pembelajaran diferensiasi seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 bagian, ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses dan diferensiasi produk gitu. Nah, ini tuh baru datanya begitu.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu, baru masuk di sini yang saya sampaikan tadi, pada saat melakukan pembelajaran diferensiasi, itu yang dimaksud konten ini, clue-nya ya buat Bapak Ibu ya. Biasanya Bapak Ibu kan melakukan tahapan pembelajaran itu ada 3 tahap ya Bapak Ibu ya. Melakukan orientasi, anak-anak itu biasanya dibikin apa Bapak Ibu, kelompok ya. Dibikin kelompok, habis di kelompok nanti dikasih materi-materinya ya. Nah, anak-anak nanti memilih materi yang variatif. Nah, ketika memilih materi yang variatif itu namanya konten begitu. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah melakukan bimbingan, dalam diskusi itu melakukan bimbingan ya, berarti Bapak Ibu sudah melakukan proses. Jadi ada anak yang tadi kan ada pemetaan, ada yang kurang, ada yang sedang, ada yang tinggi gitu. Nah, bagi yang sedang maka nanti diarahkan untuk yang punya kemampuan lebih ya, diarahkan untuk menjadi tutor sebaya. Jadi nanti menyiapkan anak-anak itu untuk ngebantu temannya yang belum bisa gitu. Nah, bagi yang tadi yang masih separuh tahu, separuh tidak, atau sebagian tahu kompetensinya, separuh belum karena baru tahu konsep aja misalnya, maka kita kasih bimbingan kekurangannya apa begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang tidak tahu sama sekali, mungkin itu yang bimbingan ekstra gitu. Jadi benar-benar di situ gerakan Bapak Ibu itu datang ya, jadi tidak ada diskusi maksudnya ada diskusi tahu-tahu Bapak Ibu keluar gitu, terus silakan diskusi gitu. Nah, itu kurang tepat karena justru di situ ada namanya diferensiasi proses begitu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu ada namanya diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini adalah satu kegiatan di mana anak diarahkan dalam memberikan produk ini sesuai dengan minatnya tadi. Misalnya kalau kegiatan mengarang, di sini ada guru bahasa Indonesia, ada ya Bapak Ibu, guru bahasa Indonesia. Nah, Bu Yuyun ya, misalnya Bu Yuyun diminta anak berkaitan dengan mengarang apa Bu? Misalnya biasanya anak tentang apa? Atau diceritakan kembali tentang ya? Narasi tentang apa Bu? Temanya terkait apa misalnya? Nah, terkait sampah. Nanti pada saat anak membuat produk tadi berkaitan dengan sampah, ada yang anak memang membuat full murni karena dia kan tadi yang jurnalis ya. Jadi dia membuat narasi sedemikian rupa dan mungkin hasilnya bagus karena dia minat gitu. Nah, adapun orang yang senang desain, ya ketika bikin narasi itu kalau di dalamnya ada dibuat gambar-gambar atau apa, Bu Yuyun nggak perlu marah karena memang minatnya di situ gitu. Jadi oh bagus, pokoknya dikasih motivasi terus. Ya. Kemudian yang terakhir tadi kalau yang apa namanya diarahkan, kan ada yang cenderung yang kinestetik gitu ya. Saya boleh nggak membuat model apa namanya kalau anak SD kan mungkin dari kertas dibikinin tong sampah, kalau nanti dalam ininya dia Pak boleh nggak Bapak Bu saya mau supaya saya tahu lebih jelas saya nyiapkan tongnya tuh seperti apa ya silakan aja. Jadi memang di ini kan bahkan nanti bentuknya sendiri itu boleh bentuknya gambar, boleh bentuknya video atau bentuknya artikel. Nah, jadi itulah yang dikatakan diferensiasi produk. Gitu ya, Bu Baby ya, kata kuncinya yang mungkin saya sampaikan tadi ada 3. Silahkan apa namanya dieksplor sendiri seperti apa. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu sebagai moderator. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Suwendi telah menyampaikan tentang pembelajaran diferensiasi, di mana kita mengingatkan kembali pada saat kita mengajar, apakah itu sudah kita laksanakan atau belum. Karena ini juga tuntutan kita yang menggunakan kurikulum Merdeka. Tadi juga saya sangat tertarik ya dengan ada tes dengan menggunakan aplikasi yang sudah ada di BK ya Bu.
berbentuk alat atau aplikasi? Oh, aplikasi. Kita boleh tuh nanti minta disosialisasikan oleh BK. Ya, iya. Karena dari situ kita bisa mengetahui ya Pak ya, tadi bakat, minat ya, dari tes menggunakan aplikasi itu. Oke, acara selanjutnya di sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu, dipersilakan. Mungkin ada yang minta apa tambahan sebagai memperjelas apa materi tadi yang disampaikan. Jumira, Bu Yuyun. Miss Nuning. Ya silakan Miss Nuning. Miss Nuning, asik. Ibu nanya jelas apa enggak kan? Bukan. Iya. Silakan tuh bertanya. Iya. Ya Miss, silakan. Saya sudah nanya. Bu Wau boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk memberikan kesempatan saya untuk bertanya ya Pak. Tapi mungkin ini bukan pertanyaan tapi lebih bisa disebut sebagai masukan. Bukan masukan, review, memperjelas ya. Oh iya. Untuk program tadi yang Bapak jelaskan itu menurut saya sangat bagus ya Pak. Untuk mendukung luar biasa dan diharapkan kita semua terutama siswa bisa berkembang ya Pak dengan adanya aplikasi Uprolink gitu Pak. Begitu saja dari saya. Terima kasih banyak Pak Suhendi. Semoga tetap semangat ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Pani, dipersilakan untuk bertanya. Bu Pani lah bertanya. Sambil di ini dong Bu Haji. Tahunya masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Bapak terima kasih atas kesempatannya. Saya mungkin masih apa ya namanya? Kalau penjelasannya udah paham, cuman untuk aplikasinya di matematika biar lebih menarik untuk berdiferensi, mungkin Bapak bisa kasih contoh begitu. Khususnya matematika nih Pak yang rada-rada tricky gitu. Oke, terima kasih kepada Bu Pani. Kasih plus dong buat Bu Pani atas pertanyaan. Bu Nuning tadi sudah ya ngasih apresiasi. Terima kasih Bu Nuning ya. Jadi Ibu ini kebetulan justru di petunjuk ya Bu ya di buku ini malah yang tertampilnya matematik Bu yang tadi saya bacakan. Matematik ini jadi berkaitan dengan matematik itu Ibu sebelum belajar itu kan Ibu dari CP itu dibikin TP terus ATP Bu. Di ATP itu kan kalau zaman kitanya itu dibikin apa namanya kompetensinya atau indikatornya apa saja yang ingin dicapai gitu ya. Biasanya itu berkaitan dengan nanti dihubungkan dengan taksonomi Bloom ya. Terus sampai titik mana begitu. Nah, ketika Ibu menentukan itu anak saya itu bisa sampai di mana sih? Nah, sebelum apa namanya setelah Ibu membuat tadi kan RPP biasanya dari awal Bu ya. Nah, ketika dilakukan asesmen diagnostik awal ini atau asesmen awal ini, maka Ibu akan bisa memilah tadi anak yang dimungkinkan tadi sampai ke titik ini, insya Allah bisa nih. Oh, ternyata bisa ya. Karena disampaikan juga oleh Keja Dewantoro itu bahwa jangan berpikir bahwa anak ini, apalagi zaman sekarang Bu ya, yang kodrat zamannya luar biasa dengan teknologi ya. Jangan berpikir bahwa mereka itu masih kayak apa ya, kertas putih. Ada kemungkinan mereka itu punya kemampuan yang kita itu tidak tahu. Nah, supaya tahu, dilakukan asesmen awal tadi begitu. Jadi dipetakan, oh ini sudah tahu lumayan. Terus yang ini tinggal sedikit lagi ya, atau tinggal sebagian lagi. Oh ini yang kurang. Makanya dilakukan kesiapan belajar. Nah, berkaitan Ibu dengan bagaimana cara untuk mengimplementasikan matematika dalam pembelajaran diferensiasi itu Bu, mungkin
yang supaya menarik Ibu ya, itu aslinya itu sebenarnya kalau yang saya pahami itu di situ tuh Ibu diberi ruang untuk bila perlu belajar itu tidak harus di ruang kelas Bu. Di ruang kelas misalnya gini, ada anak yang hobinya itu main bola Bu atau futsal. Nah, bagaimana Ibu menerapkan tentang rumus matematika itu di futsal gitu, sampai kayak begitu. Nah, itu nanti kaitannya dengan diferensiasi konten tadi Bu. Begitu. Cuma memang effortnya luar biasa ya Bu ya. Memang kemarin juga kebetulan yang saya sampaikan ini adalah hasil pelatihan saya juga di mengikuti pelatihan di BPSDM di Banten ya kemarin itu berkaitan dengan asesmen diagnostik. Memang guru itu kayaknya memang sudah perlu ada, kalau bisa memang ada pendamping Bu ya, maksudnya ada tim gitu ya, ada tim. Nah nanti biar yang satu saling, yang ini bagian mana, ini bagian mana gitu ya, supaya waktunya kolaborasi gitu. Itu ya Bu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Kita lanjutkan Ya. dengan apa Pak? Ada ini praktek kayak. Oh, praktek. Saya tutup dulu Pak enggak? Enggak, jangan dulu. Jangan dulu, oke. Ya, dipersilakan Pak, silakan. Oke, terima kasih Bu. Maaf ya, ini jangan terlalu serius ya, nyantai aja kan, kita tadi judulnya makan tahu sambil diskusi ya. Aduh, Bu Kokom, selamat datang Bu Kokom. Tahunya masih ada nggak Bu Kokom? Oke. Jadi ini ada satu gambar yang saya tayangkan ini kaitannya dalam pembelajaran di kelas Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ini sebenarnya ada satu poin ya yang bisa dikatakan wajib dilakukan ya, yaitu terkait dengan membuat keyakinan kelas. Hasilnya berbentuk kesepakatan kelas atau aturan kelas ya. Nah yang saya tampilkan ini Bapak Ibu, ini ceritanya ada anak yang ada kesepakatan kelas datang di pukul 7.15, padahal kelasnya itu belum ruangannya belum bersih. Nah alasannya anak-anak tersebut karena dia di kelas yang biasa, jadi ada ruang kelas. Kalau saya kan di lab B ya, ini di lab B, jadi mereka datang ke lab B ini telat gitu, alasannya karena mampir dulu di kelasnya betul. Nah saat itu kebetulan ini yang kumpul ini kelompok minat desain nih, yang saya tampil ini kelompok minat desain. Dia belum nyapu di dalam ruangan, jadi kotor. Jadi pas saya kumpulkan dulu di setel, jadi bersih dulu kan, terus kita duduk di bawah. Ini di bawah ini sudah bersih Bapak Ibu ya, anak-anak duduk ini sudah bersih karena sudah dipel. Dan kalau Bapak Ibu lihat ini sepatunya juga sudah dirapikan ya gitu, jadi aman gitu ya. Terus yang selanjutnya mungkin sekilas-kilas aja, yang pentingnya aja. Ini contoh hasilnya anak-anak setelah ini anak-anak melakukan ini Bapak Ibu. Kalau ini dilihat, nah ini di ruangan ini tiap pembelajaran saya coba, tiap pembelajaran saya ini bersih Bu di ruang RPL ini, karena tadi saya juga mencoba memberikan suri tauladan, yang maksudnya mendampingi juga. Jadi kalau di shoot tuh bersih semua tuh gitu. Nah ini gitu ya. Dan ini dikerjakannya nih per kelompok tadi gitu. Terus saya juga ini yang selanjutnya ini yang berkaitan dengan bimbingan tadi ya. Nah ini bimbingan
Kemudian ini kaitannya dengan anak membacakan hasilnya. Ada yang dipin santai. Ini kalau dilihat anak-anaknya ini apa ya? Nama juga belum kelas 10 ya. Jadi masih malu-malu untuk maju. Nah ini ada. Nah ini Bapak Ibu saya melakukan juga ini Bapak Ibu. Ini anak doa, jadi setiap anak ini diberi kesempatan untuk memimpin doa. Dari satu kelas itu memimpin doa masing, jadi gantian gitu. Tujuannya adalah untuk mendorong kepemimpinan anak. Oke, jadi Bapak Ibu, jadi di sini ini lagi diferensi produk, jadi mereka menyampaikan hasil yang sudah disampaikan, ya bentuknya apapun, yang penting dia maju gitu. Namanya juga kelas 10 ya Bu ya. Jadi saya mencoba anak untuk belajar untuk berani tampil gitu ya. Karena harapannya kalau anak udah terbiasa ke depan menjadi pemimpin pelajaran, jadi mereka bisa tidak grogi ketika menghadapi suatu masalah. Mungkin itu aja ya praktek baik yang saya coba lakukan. Jadi alhamdulillah ini setiap pulang juga anak-anak diminta untuk bersih-bersih, dan tadi bersih-bersihnya saya kebetulan karena udah membuat pemetaan berdasarkan minat, jadi dibikin kelompok berdasarkan minat gitu. Dan itu mereka enjoy karena sesuai dengan temannya, sesuai dengan hobinya gitu. Itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Suhendi Eskom Mkom yang telah menyampaikan materi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan sudah diterapkan di kelas-kelasnya. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Iya, alhamdulillah Ibu ya, intinya sudah menerapkan. Akhir kata, mohon maaf bila acara ini kurang berkenan, tapi insya Allah sangat berkenan bagi saya pribadi. Dan saya pantun sebentar ya Bu, satu. Di kota Tangerang banyak melati. Melati putih buat seremoni. Semua audiens yang kami hormati, terima kasih telah menyimak acara ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hedi.